Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila dengan NPM C01023060. Saya berasal dari kelas 1C D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan suatu PDA. Oke, di sini Nyonya Dila adalah lulusan Universitas Indonesia yang memutuskan membuka toko bordir dengan nama Dila Bordir pada tanggal 1 Agustus 2023 yang memberikan jasa bordir. Dila Bordir ini beralamat di Jalan Tujuh, Kota Bengkulu. Oke. Berikut adalah transaksi yang terjadi berhubungan dengan Dila Bordir selama bulan Agustus 2023. Pada tanggal 1 Agustus, Nyonya Dila menginvestasikan uangnya sebesar 50 juta untuk membuka Dila Bordir. PDA yang berpengaruh adalah kas bertambah 50 juta. Lalu, akun yang berpengaruh selanjutnya adalah ekuitas berupa modal pemilik. Karena Nyonya Dila menginvestasikan uangnya untuk membuka Dila Bordir. Lalu selanjutnya, pada tanggal 2 Agustus, menyewa ruko di Jalan Tujuh dengan membayar sewa untuk 6 bulan ke depan, seharga 6 juta, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2023. Di sini PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang 6 juta, lalu sewa dibayar di muka, aset berupa sewa dibayar di muka bertambah 6 juta. Kenapa sewa dibayar di muka? Karena kita belum merasakan manfaat aset tersebut. Lalu selanjutnya, membeli mesin bordir senilai 15 juta secara kredit. Di sini, akun kas kita tidak berpengaruh karena kita tidak mengeluarkan uang. Kita membelinya secara kredit. Di sini, peralatan bertambah sebesar 15 juta dan utang usaha bertambah 15 juta juga. Kenapa utang usaha kita bertambah juga? Karena kita membelinya secara kredit. Lalu selanjutnya, membeli perlengkapan bordir senilai 10 juta secara tunai. PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang 10 juta dan aset berupa perlengkapan bertambah senilai 10 juta. Lalu selanjutnya, membayar biaya iklan senilai 2 juta untuk penayangan iklan di TV. PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 2 juta karena kita membayar secara tunai. Lalu akan pengaruh selanjutnya adalah beban. Kenapa termasuk di beban? Karena itu adalah kepentingan usaha kita. Lalu selanjutnya pada tanggal 5 Agustus merekrut 3 orang karyawan dengan kesepakatan gaji 1.500.000 per bulan. Di sini tidak dituliskan pada PDA karena di sini pada PDA-nya tidak berpengaruh apapun karena tidak mengeluarkan kas. Selanjutnya, pada tanggal 6 Agustus diterima jasa bordir baju 500.000. Di sini kas kita bertambah sebesar 500.000. Dan akun yang berpengaruh selanjutnya adalah pendapatan sebesar 500.000. Selanjutnya, menyelesaikan 100 bordir baju dari SD 61 senilai 3 juta, baru dibayar
1.500.000 dan sisanya dilunasi 3 hari ke depan. PDA yang berpengaruh adalah pada kas bertambah senilai 1.500.000 karena kita baru menerima 1.500.000. Kita belum menerima semua, kita belum menerima semuanya. Ini kas bertambah 1.500.000, piutang bertambah 1.500.000. Kenapa kita memasukinya di dalam piutang? Karena ini mereka belum bayar lunas semuanya, atau disebut utang. Mereka yang berutang kepada kita. Di sini pengaruh selanjutnya adalah pendapatan. Kenapa kita menuliskan 3 juta di pendapatan? Karena walaupun kita belum menerima uangnya secara full atau lunas, tapi kita sudah menyelesaikan jasa kita. Itu bisa dianggap pendapatan. Oke, selanjutnya diterima jasa bordies Kelempang 2 juta. PDA yang berpengaruh adalah kas bertambah sebesar 2 juta, lalu ekuitas berupa pendapatan bertambah 2 juta juga. Selanjutnya, diterima pelunasan uang sebesar 1.500.000 dari SD 61 atas jasa bordir baju. Di sini mereka sudah melunasi utangnya. Di sini kita masukkan ke dalam kas. Dan piutang kita berkurang 1.500.000 karena mereka sudah membayarkannya. Oke, berarti mereka sudah membayar lunas. Selanjutnya, telah menyelesaikan pesanan borongan 200 bordir selempang wisudawan dari Universitas Bengkulu senilai 6 juta. Baru dibayar 3 juta dan dibayar lunas minggu depan. Oke, seperti tadi, kas bertambah senilai 3 juta dan piutang bertambah sebesar 3 juta juga. Pendapatan kita sebesar 6 juta. Oke, selanjutnya diterima jasa bordir topi senilai 1.500.000. PDA yang berpengaruh adalah kas bertambah senilai 1.500.000, lalu pendapatan bertambah sebesar 1.500.000. Selanjutnya, membeli perlengkapan bordir yang habis senilai 1 juta. PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang 1 juta dan akun yang berpengaruh selanjutnya adalah perlengkapan bertambah 1 juta karena kita menggunakan kas untuk membeli perlengkapan. Selanjutnya, membayar beban listrik dan air senilai 700.000. PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang 700.000 dan yang berpengaruh selanjutnya adalah ekuitas berupa beban bertambah sebesar 700.000. Oke, selanjutnya
Diterima pelunasan uang sebesar 3 juta dari Universitas Bengkulu atas jasa bordir selempang. Di sini akun yang berpengaruh adalah kas bertambah 1 juta dan selanjutnya yang berpengaruh adalah piutang berkurang 1 juta. Tidak dituliskan dalam pendapatan karena tadi sudah dituliskan saat pertama kali mereka bayar. Selanjutnya, Nyonya Dila mengambil uang senilai 2 juta untuk keperluan pribadinya. Di sini, PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang sebesar 2 juta dan PDA yang berpengaruh selanjutnya adalah pengambilan ekuitas berupa pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Lalu selanjutnya, membayar gaji karyawan senilai 3 juta. PDA yang berpengaruh adalah kas berkurang 3 juta. Dan PDA yang berpengaruh selanjutnya adalah ekuitas berupa beban. Bertambah 3 juta. Di sini kita sudah menyelesaikan rincian keuangannya. Lalu kita totalkan semuanya untuk melihat apakah aset sama dengan liabilitas sama dengan tambah ekuitas adalah sama. Di sini semuanya dijumlahkan dan memiliki hasil 38.300.000. Lalu pada piutang kita jumlahkan. Di sini hasilnya adalah 0 karena para customer kita sudah membayar semua piutangnya. Selanjutnya, pada aset sewa dibayar di muka dijumlahkan sebesar 6 juta. Dan pada perlengkapan dijumlahkan hasilnya sebesar 11 juta. Lalu selanjutnya peralatan kita jumlahkan sebesar 15 juta. Dan pada liabilitas, pada utang usaha kita jumlahkan semuanya, ini cuma hanya ada satu, jadi ini adalah 15 juta. Pendapatan diterima di muka, kebetulan kita tidak ada. Lalu modal pemilik sebesar 50 juta. Kita jumlahkan pendapatan semuanya, itu sebesar 13 juta. Lalu beban kita jumlahkan semuanya sebesar 5.700.000. Selanjutnya pengambilan pribadi sebesar 2 juta. Di sini kita akan menjumlahkan pada aset dahulu, yaitu hasil semuanya adalah 70.300.000. Di sini kita akan menjumlahkan liabilitas. Ini karena hanya ada satu akun, jadi cuma ada utang usaha. Di sini 15 juta. Di sini kita akan menjumlahkan ekuitas, yaitu adalah modal pemilik ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi pengambilan pribadi. Beban dan pengambilan pribadi itu dikurang karena beban dan pengambilan pribadi bisa mempengaruhi kas, yaitu mengurangi kas. Di sini kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 55.300.000.
Di sini kita akan menjumlahkan liabilitas tambah ekuitas agar kita bisa membuktikan apakah liabilitas tambah ekuitas adalah sama. Ini liabilitas ditambah ekuitas hasilnya adalah sama dengan aset dan hasilnya balance. Kenapa bisa disebutkan balance? Karena aset sama dengan ekuitas plus liabilitas. Hasilnya sama. Tapi tidak menutup kemungkinan beda yang saya kerjakan ini adalah benar karena balance belum tentu benar dan tidak balance ya sudah pasti nggak benar. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.